Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan pastinya masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah komunikasi bisnis, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-6. Dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang revisi pesan-pesan bisnis. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada topik yang ke-6 ini, yaitu yang pertama tentang pengantar dari revisi pesan-pesan bisnis. Yang kedua tentang keterampilan merevisi. Yang ketiga tentang memilih kata-kata yang tepat. Dan yang keempat tentang membuat kalimat yang efektif. Tindakan perbaikan terhadap pesan-pesan bisnis setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian agar pesan-pesan yang direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekurangan sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi ketika kalian membuat suatu pesan bisnis, perlulah dilakukan revisi kembali apakah pesan-pesan itu telah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah tujuan dari pesan tersebut telah tersampaikan dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti oleh audiens. Dalam melakukan revisi pesan-pesan bisnis itu diperlukan adanya keterampilan merevisi, di mana menulis pesan-pesan bisnis tidaklah semudah menulis surat kepada saudara, teman, ataupun kepada orang tua. Untuk membuat surat bisnis yang baik diperlukan suatu proses yang cukup, di mana prosesnya ini adalah proses yang cukup lebih lama daripada kita menulis pesan-pesan yang ditujukan kepada saudara, teman, atau orang tua yang sifatnya non-formal. Apabila penulisan draft telah diselesaikan, maka diperlukan penelaahan dan perbaikan lagi dari beberapa sudut. Yang pertama adalah pengorganisasiannya, gaya bahasa yang dipergunakan, dan susunan bahasa yang kita gunakan dalam penulisan surat tersebut. Selain itu juga diperlukan format penulisan yang sesuai dengan format penulisan surat-surat bisnis secara formal. Jadi kita tidak bisa menulis surat bisnis itu dengan menggunakan bahasa sendiri dengan format yang tidak resmi atau tidak formal sesuai dengan surat-surat resmi dari surat-surat bisnis. Selain itu, dalam keterampilan merevisi itu, tadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah pengorganisasian. Dalam hal pengorganisasian ini ada pula hal-hal juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah isi dari surat bisnis yang kita buat. Yang kedua adalah organisasi. Yang ketiga adalah alur surat-surat bisnis tersebut. Di mana dalam alur ini kita harus membuat alur itu tidak maju mundur, tapi alur itu adalah terarah sehingga sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Bagaimana caranya? Caranya yang adalah yang pertama, baca terlebih dahulu dengan tepat pesan bisnis secara menyeluruh. Yang kedua, bandingkan draft dengan rencana asli. Yang ketiga, periksa poin-poin penting dan urutannya. Yang keempat, berikan fakta-fakta pendukung. Dan yang kelima, tambahkan informasi baru bila ada. Lalu, hal kedua yang perlu diperhatikan dalam keterampilan merevisi ini adalah mengedit gaya penulisan. Di mana dalam mengedit gaya penulisan ini, penggunaan kata-kata frasa mampu menghidupkan pesan-pesan bisnis. Pesan-pesan yang disampaikan harus jelas, tidak membingungkan, dan mudah dipahami oleh audiens. Untuk lebih memudahkan pemahaman audiens, perlu dibuat yang pertama judul dan subjudul, sehingga di situ jelas apa dari maksud pesan bisnis itu.
Yang kedua adalah garis bawahi jika terjadi kata-kata atau kalimat tersebut adalah kata-kata yang penting atau tujuan dari pesan tersebut. Yang ketiga, buat huruf miring atau berwarna agar lebih mudah untuk dilihat oleh audiens sehingga tujuan atau maksud dari pesan bisnis tersebut dapat lebih ditangkap atau lebih dimengerti oleh audiens tersebut. Yang keempat, buat tabel dan gambar agar lebih mempermudah audiens dalam menerima maksud dan tujuan dari pesan bisnis yang disampaikan. Lalu hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah mengedit susunan bahasa, di mana dalam mengedit susunan bahasa ini perlu dilakukan penelaahan terhadap tata bahasa, terhadap ejaan, terhadap kesalahan-kesalahan tulisan, dan tata baca. Lalu yang keempat adalah mengedit format. Dalam mengedit format ini diperlukan penelaahan terhadap format penulisan secara keseluruhan. Jadi buatlah format pesan-pesan bisnis ini sesuai dengan format yang sebenarnya. Maksudnya adalah gunakan format yang resmi sehingga pesan bisnis tersebut adalah pesan bisnis yang benar-benar berasal dari organisasi ataupun perusahaan yang mengeluarkan pesan tersebut, sehingga audiens meyakini bahwa pesan tersebut adalah resmi dengan menggunakan format-format formal sebagaimana mestinya. Lalu dalam mengedit format ini ada hal yang perlu diperhatikan, di mana format penulisan itu harus menarik sehingga audiens senang membacanya dan sehingga tujuan dan maksud dari pesan tersebut tersampaikan dengan jelas kepada audiens. Yang kedua, format penulisan itu harus ditata rapi, bersih, dan tidak penuh coretan. Karena jika pesan bisnis itu tidak rapi, tidak bersih, dan penuh dengan coretan, nanti terkesan pesan bisnis itu tidak resmi atau terkesan maksud dan tujuan dari pesan itu tidak tersampaikan dengan jelas kepada audiens. Lalu yang ketiga, kertas yang digunakan harus berkualitas baik, karena kalau tidak, mungkin kertas itu akan cepat robek, yang nanti akhirnya pesan dari pesan-pesan bisnis itu tidak tersampaikan, karena kertas yang berkualitas tidak baik tidak akan bertahan lama. Setelah merevisi pesan-pesan bisnis itu, kita juga harus memilih kata-kata yang tepat dalam penulisan pesan-pesan bisnis. Dalam penyampaian pesan bisnis, peranan kata menjadi sangat penting. Apabila tidak memilih kata-kata yang baik, maka maksud atau tujuan dari pesan tersebut dapat tidak tersampaikan. Agar maksud atau tujuan komunikasi dapat dicapai, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pilihlah kata-kata yang sudah familiar dikenal oleh masyarakat, agar nantinya pesan tersebut dapat lebih mudah tersampaikan tujuan atau maksud dari pesan tersebut. Yang kedua adalah pilihlah kata-kata yang singkat dan tepat dan jelas sehingga mudah untuk dipahami. Yang ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Selain memilih kata, kita juga harus membuat kalimat dalam pesan-pesan bisnis itu menjadi sebuah kalimat yang efektif, di mana kalimat efektif atau effective sentence adalah sebuah bentuk kalimat yang secara sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan juga baik. Dalam menyusun kalimat perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Di mana setiap kalimat paling tidak memiliki subjek, predikat, dan objek. Demikian paparan saya tentang topik yang ke-6 ini. Adapun untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan, di mana tugas-tugas itu adalah yang pertama,
jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan merevisi. Yang kedua, jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kata yang tepat. Dan yang ketiga, jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat yang efektif. Seperti biasa, ketiga tugas ini kalian tulis dan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Lalu kalian kirimkan ke GC, kalian bisa fotokan atau kalian bisa scan dan kalian buat formatnya dalam bentuk PDF, itu terserah kepada adik-adik mahasiswa. Yang penting tulisannya harus jelas sehingga saya dapat membacanya juga dengan jelas. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan selamat pagi.